Asik. Terlalu nih, pas nggak nih? Pas, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast kesayangan Anda, Sofa Panas. Persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti, tetap dari studio kesayangan kita di Cilegon, Banten. Aduh, narasumber kita nih istimewa. Kalau biasanya luar biasa, hari ini istimewa. Tahu nggak? Ini gue cerita aja sama lo semua. Gue tuh kalau lagi jalan-jalan, dengar bunyi sirine, itu gue bisa bedain mana yang damkar punya. Tapi kalau gue dengar suara sirine damkar, gue deg-degan loh. Gue lihat dulu nih jalannya kemana nih. Wih, ini ke arah rumah gue nih. Telepon saya langsung ke rumah. Nggak apa kan? Nggak apa, enggak, ini banyak bandang kebakaran ke arah sana nih. Takut aja rumah kebakaran, sampai kayak gitu tuh. Jadi ada ketakutan. Yang saya bingung, kalau ada orang susah dibilangin untuk mencegah kebakaran. Bingung saya. Kalau udah kebakaran gimana? Habis semuanya. Selesai. Ya, ini sebuah ilustrasi tamu kita, Komandan Damkar nih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Pedro Sio. Wah, namanya kayak pemain Brazil ya? Ya, ini titipan dari orang tua namanya Gitu ya? Pedro Sio. Kayak pemain-pemain dari Argentina, dari Uruguay kan namanya Pedro Sio kan. Spanyol. Alessandro Del Piero. Wah, gitu sama. Keren-keren namanya. Pak Pedro ya panggilnya ya. Terima kasih Pak udah datang di Sofa Panas. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu teman saya nih. Dia bukan dari Timur Timur, tapi dari saya nggak tahu apa. Dia ini Metaforfosa Pak. Jadi kalau lagi gimana kayak dari Manado, tapi toto kayaknya dari Sulawesi, kayak dari mana? Nggak, kadang-kadang kayak orang Jawa juga gitu loh. Tapi yang jelas dia dulu ngamennya di sana. Dia kelamaan ngamen jadi hitam Pak. Iya. Dulu bertahun-tahun yang ngamen. Cari nafkah ya? Cari nafkah mau cari-cari Pak. Memang harus dijemput, kalau rezeki harus dijemput ya. Oke. Pak Pedro ini udah berapa lama aktif sebagai pimpinan damkar di Cilegon? Kalau saya ditanya mengabdi Dinas Pemadam Kebakaran itu sudah kurang lebih 16 tahun. Dari tahun berapa itu ya? Saya dari tahun 2007, sekarang 2007, sekarang 2023. Di Cilegon terus tuh? Iya, Cilegon. Karena memang pas saya ditempatkan awal itu, setelah pendidikan selesai, saya ditempatkan di Cilegon itu 2002. Dan itu bukan Dinas Damkar ini, bukan, dulu memang PU, masih ada di PU. Kemudian kurang lebih 1 tahun berhasil PU, dipisahkan dari PU. Kemudian berdiri sendiri sebagai kantor, tetap mengikut, dipercayakan, tetap pimpinan tetap percayakan untuk ikut mengelola damkar. Kemudian 2017 menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Oke. Oh, itu baru 2017 ya? 2017. Dinas Pemadam Kebakaran tuh. Ya. Artinya kurang lebih ikut andil dalam perubahan status kelembagaan dari UPTD menjadi kantor, kemudian dipercayakan 2017 menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cilegon. Jadi Pak Pedro ini kepala dinas. Bukan, kebetulan sekarang saya sebagai kepala bidang pengelolaan. Oh, kepala bidang pengelolaan kebakaran. pemadam kebakaran Dinas Cilegon. Pemadam Kebakaran Kota Cilegon. Nah, kalau teman saya ini dinas penghiburan dia. Oh, penghiburan. Yang luar biasa loh. Tiap hari menghibur. Sekali-sekali hibur orang damkar. Boleh, Bu. Mesti. Ini tapi jangan Pak. Jangan ya. Mahal. Ongkosnya nggak tahan. Ongkosnya. Damkar nggak bisa bayar. Kebakaran, dompet kita Iya, kebakaran betul. gara-gara dia. Nah, aduh, susah juga. Aduh. Oke, Pak Pedro. Ya. Nih, maaf nih, saya tadi pakai nanya ini. Ini banyak warna kuning di depan ini kalau boleh dijelasin, Pak. Ini apa sih sebenarnya? Ya. Apa namanya? Atribut-atributnya. Iya. Kalau ini sebetulnya pangkat ya, biasa pangkat ini golongan 4. Apa 4A. ini? Ini pangkat. Letkol ya? Ya kalau mungkin disamakan seperti itu ya. Nah, ini pangkat A, golongan 4A.
Oke. Damkar memang punya atribut sekarang seperti ini. Ini udah dari Ini tahun resmi. 2012 itu. Bukan, belum. Ini baru beberapa tahun kemudian perubahan menyesuaikan. Dengan seragam ya. Ya, seragamnya menyesuaikan. Itu udah sesuai dengan regulasi memang Damkar. Gitu ya. Apa memang internasional, regulasi internasional juga warnanya begini? Kalau internasional mungkin beda-beda ya. Beda-beda Tapi ya. kalau untuk ini nasional kita Indonesia lah ya. Indonesia ya. standarisasinya begini ya. Standarisasi ya. Ini standarisasi. Nah ini Pak yang di atas namanya Pak Pedro itu apa? Kalau di atas namanya ini sebetulnya PIN Purna. Purna dalam arti dari alma mater saya sebagai alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN. Oh, STPDN. Ya. Oh, Bapak di sana. Saya kebetulan alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN Angkatan 010. Angkatan 010. Angkatan 10. Angkatan 10? Iya, angkatan Tahun 10. berapa itu ya? Tahun 98 selesai 2002. 2002 selesai. Iya, selesai. 2002 selesai langsung ke Cilegon. Langsung saya ditempatkan dengan SK Menteri Dalam Negeri, ditempatkan di Banten, tepatnya di kota Cilegon. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Betah. Betah tidak betah itu harus betah karena itu perintah. Maksudnya tugas. bertahan, Pak. Harus bertahan. Bukan masalah nggak betahnya, tapi memang harus terima, itu adalah perintah pengabdian. Apalagi sekarang Pak ya. Jadi Ya. jadi apa ya? Apa tadi istilahnya Pak? Pengawas ya, Pengelola. Pengelola. Sebagai kepala bidang pengelola. Kepala bidang pengelola pemadam kebakaran Dinas Kota Pemadam Cilegon. Kebakaran Kota Cilegon, ya. Itu di bawahnya wali kota atau terpisah? Ya, OPD kita ini sebagai salah satu OPD teknis yang memang dinas ini sebagai OPD teknis yang memang bagian daripada dinas ya, setara dengan dinas yang lain untuk melakukan pelayanan. Nah, saya di atasnya ada sektis, kemudian ada kepala dinas. Nah, pertanggung jawab apa ke siapa? Pertanggungjawaban saya kepala dinas. Oh, kepala dinas dari kantor wali kota ya. Ya. Oh, kalau gitu PNS dong Pak? Ya, kita ini termasuk aparatur sipil negara PNS. Heeh. PNS. Seluruhnya anggota Damkar PNS. Ada yang tenaga kerja THL, ada TKK, ya. Ada yang kontrak juga? Pegawai negeri, ya ada pegawai kontrak. Wah, ada juga pegawai kontrak. Ada. Boleh tahu Pak, berapa jumlah anggota Damkar di Cilegon? Kita jumlah anggota Damkar kita yang siaga tiap hari 24 jam siaga untuk bergantian itu 59 orang. Ya, khusus untuk firefighting. Firefightingnya 59 orang. Baru 59 orang. Kemudian secara keseluruhan dengan staf sampai ke pimpinan kepala dinas itu kita 117. Dikit amat Pak. Ya, itulah yang memang ada yang harus kita berkolaborasi untuk bisa mengelola potensi. Keadaannya sekarang begitu ya? Ya, sekarang seperti itu. Kenapa? Apa nggak ada minat anak-anak muda untuk jadi anggota Damkar? Atau? Sebetulnya tidak juga, itu tergantung kebutuhan dan sekarang sebetulnya formasi regulasi sekarang itu sudah memperbolehkan tergantung formasi yang dibuka. Nah, formasi yang dibuka setiap orang yang minat bisa aja lamar Damkar kalau memang tuh formasi dibuka, kebutuhan dibuka. Nah, kalau kayak model kami ini kan yang existing, ini memang dulu karena memang diperintahkan ditempatkan di sana untuk harus menyesuaikan. Oh, ada yang existing juga? Ya, jadi secara existing kan dulu misalnya ada pasukan yang ada, itu seadanya, kemudian ketika kami dipercayakan untuk menangani, untuk coba memetakan apakah ini sudah cukup atau tidak untuk menangani wilayah kota Cilegon. Nah, maka bagi kita secara manajerial lihat cukup nggak cukup, kita cukupkan dulu, kemudian kita tingkatkan. Itu jadi Pak, hebatnya orang Indonesia itu tuh. Nah, dalam segala hal Pak. Cukup nggak cukup ya udahlah. kita harus ini. Karena kan? kita nggak bisa harus. Iya nggak Bos? Cukup nggak cukup. Betul. ada. Nah, Jadi untuk ngejar yang namanya istilah ideal tuh susah di sini ya. Ya, sebetulnya ya itulah mungkin bisa menginterpretasikan seperti itu. Itu tadi tergantung bagaimana kita bisa melakukan satu pemetaan dan meyakinkan kepemimpinan bahwa kita butuh. Ya, itu seperti itu. Tapi Damkar tuh penting loh Pak. Sangat penting, Pak. Iya benar, saya setuju tuh, sangat penting. Sangat penting. Nggak main, nggak bercanda itu. Ya. Ya kan? Tapi kita kan susah nih, negara kita begini besar. Ya. Cilegon juga nggak kecil-kecil amat gitu. Ya. Lumayan besar juga Cilegon. Kota nih. industri. Ya, kota industri kimia, lagi. Kota kimia. Ya kan? Ya. Nah, kalau saya ikuti pemberitaan tuh kita polisi juga kurang. Ya. TNI juga terus cari apa namanya? Mereka yang minat menjadi Ya. anggota TNI serba kurang. Ya. Apalagi Damkar ya. Ya. Damkar bergaulnya sama api lagi. Ya.
Iya kan? Jelas. Ih, bahaya nih. Kalau api asmara kan lain. Iya. Ini api asmara lain, tapi api kebakaran ini beda ya. Beda. Sama-sama kebakaran, cuma Iya, rasanya lain, Pak. rasanya lain. Betul. Cuma saya bilang begini, ini intermezzo sedikit, Pak. Kalau api asmara itu kalau kebakaran, saya bilang ngapain juga sih kebakaran? Iya. Ya kan? Kalau nggak ada lagi cari yang lain dong. Ya nggak gitu kan kira-kira. Setuju. Lu nggak mau lagi sama gue, ya udah. Kira-kira gitu. Tapi kalau api kebakaran, mana bisa kayak begitu? Harus dihadapi, Pak. Harus dihadapi. Dan kalau buat saya, Pak, anggota Damkar tuh itu pahlawannya masyarakat loh. Kalau ada kebakaran, tim sudah siaga, jadi nggak usah khawatir, sudah diatur. SOP sudah. Oh jalan. gitu. Iya. Jadi Bapak nggak ada tempat juga Aman. Aman. Kita bisa kendalikan di mana aja. Ya, kita mengendalikan. Ketika ada kebakaran, tim siaga sudah jelas. itu SOP itu udah SOP, standar di mana-mana udah gitu. standar. Ya, kita mengendalikan di mana aja. Pak Pedro, Ya. di Cilegon tuh ada berapa? Dulu waktu saya kecil namanya Branwir. Ya. Branwir ya. Sekarang pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran. Itu di Cilegon ada berapa mobil pemadam kebakaran sih? Ya. Saat yang sekarang kita miliki ada 10 unit pemadam kebakaran. 10 Hah? unit. 10 mobil. Ya, 10 unit ke pemadam Masya kebakaran. Di antara 10 unit Pantes itu telat mulu ya. ya itulah memang kondisi yang memang itu punya tantangan tersendiri dengan kekuatan seperti itu, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang dengan maksimal, saya kira itu luar biasa. Tapi kalau fasilitas yang lengkap banget kemudian baru kita ini saya pikir itu masih biasa. Biasa, Jadi ya? damkar itu harus siap menerima tantangan Ya, dalam cuma kondisi dengan- apapun. Cuma kan dengan 10 mobil, Ya, saya nggak kebayangin Jakarta ibu kota berapa ya? ya. Kurang, Pak. Menurut Bapak Mas kurang ya? Karena gini, waktu saya di Korea, tahun berapa saya di Korea tuh? Tahun 2009 saya di Korea tuh di Seoul, kota Seoul nih. Ya. Itu mobil pemadam kebakarannya ada 350 satu kota Seoul tuh. Terbagi ke wilayah-wilayah tuh. Sekarang saya nggak tahu berapa, dan itu macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Itu apa, tangkinya ya. Ya. Itu pengaruh ke tangki. Pak, dengan 10 mobil, kalau ada apa-apa di Cilegon, Bapak bisa kuasai, Pak. Ada kebakaran lah. Ya, kalau dibilang cukup, ya karena memang itu tadi orang Indonesia itu hebat, orang damkar itu hebat. Ini Tapi kalau mengatakan- dibilang kurang, jelas pasti kurang. Tapi itulah manajemen harus bagaimana caranya dengan kekurangan itu, tapi tetap berkinerja baik. Pak, anggarannya kegiatan pemadam kebakaran itu jadi satu nggak sama SAR? Oh beda, Beda ya? beda. Kalau kita dinas pemadam kebakaran itu dinas pemadam kebakaran yang pemerintah daerah, anggarannya memang sama setiap apa namanya ini ke pemerintah daerah. Kalau SAR itu SAR nasional itu instansi vertikal yang ada di daerah, dan itu mereka skopnya berbeda dengan kita. Tapi Oh, anggaran kita oke. anggaran independen. Oh, anggaran juga terpisah ya? Anggaran terpisah. Tapi bukannya SAR itu juga anggaran pusat tuh? Oh itu anggaran pusat. Itu anggaran pusat. Pemerintah apa itu instansi vertikal yang punya perwakilan di daerah. Tapi kalau dinas pemadam kebakaran ada dinas pemadam kebakaran kabupaten kota, ada provinsi, ya masing-masing. Jadi di kota Cilegon itu punya Nah, OPD Pak Pedro, kalau kota Cilegon ini kan ini kota Cilegon ini apa ya? Daerah industri. tingkat berapa ya? Ini kota Cilegon, pemerintah kota Cilegon ya daerah pemerintah kota Cilegon. Iya, levelnya 1, 2 atau? Oh, kalau kita kan OPD kita itu sama tipe C, dalam hal ini dari skup apa namanya kapasitas tipe C, tapi dari skup tugas ini untuk menangani wilayah kota Cilegon. Samalah dengan OPD yang lain. Gitu ya? Sama, pelayanannya sama, dan pelayanan kita khusus lebih menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa namanya pelayanan dasar Iya yang kan berhubungan ada dengan- daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 gitu. Ya kalau itu kalau dulu regulasi yang dulu kan daerah tingkat 1 tingkat 2, sekarang kan tidak ada sebutan daerah tingkat 1 tingkat Udah 2, nggak tapi ada daerah lagi ya? kabupaten kota provinsi gitu. Nah, untuk kota Cilegon dengan 10 mobil, kemudian SDM-nya ada berapa orang, Pak? Kita yang untuk pasukan lapangan itu 59 orang. 59 orang pasukan yang fighting itu ya? Ya fighting, ya.
59 orang, 10 mobil. 10 mobil tuh semuanya dalam keadaan siap pakai. Ada yang di 10 itu diantaranya cuma 6 yang bisa mampu beroperasi dengan maksimal. Cuma 6. Ya, Buset deh. ya, Udah kayak TNI AU nih. ya. Pesawatnya banyak yang terbang dan Betul. Waduh, berat juga. Pak, negara kita kan besar nih, Pak. Iya, betul. Sabang sampai Merauke. Kayak ya. Pengalaman Bapak mengatakan dari Sabang sampai Papua sana tuh. Itu idealnya di setiap kota harus ada berapa mobil pemadam kebakaran? Ya, kalau untuk model kota Cilegon, ini kan memang harus kalau kita lihat dengan potensi risiko kota Cilegon, kota kimia, kota yang juga ada di pesisir pantai, dilihat dari karakteristik yang potensi risiko ini kan tidak hanya semata-mata kebakaran biasa. Ini industri kan, kota Ini industri ya? kota kimia dan juga di pesisir kimia, pantai. Di pesisir pantai secara nasional kalau nggak salah Banten khususnya kota Cilegon ini juga ditentukan sebagai titik rawan bencana gempa, bencana gunung berapi. Kita punya Gunung Krakatau. Iya, Krakatau. Jadi kemudian ada perusahaan kimia dan ini mempunyai potensi luar biasa. Wilayah kota Cilegon kayak piring, tetapi punya potensi risiko bahaya kebakaran, kegagalan teknologi ini sungguh luar biasa, sangat-sangat mengerikan. Setahu saya nih Cilegon termasuk yang vital gitu loh. Sangat vital. Ya kan ada pelabuhan, ada begitu banyak pabrik. Ya, pabrik yang ya kan? bangunan-bangunan perusahaan BUMN yang memang secara khusus menjadi. Dan itu tadi Pak yang Bapak tadi utarakan tuh kimia itu ya. Ya. Kimia itu, nah, penguasaan terhadap kebakaran atau api, kebakaran yang biasa dengan kimia susah mana Pak? Kalau kimia, ini kalau berbicara kimia itu kan, kalau bagi yang orang damkar, bahkan kalau yang orang awam kalau udah berkimia, berbicara kimia itu kan ini antara nyawa. Kalau kebakaran biasa, itu kan paling kita berhadap dengan panasnya saja. Tapi kalau kimia, itu pasti dia punya potensi risiko yang membahayakan jauh berbeda menangani api biasa. Si petugas itu? Ya, petugas itu. Jadi kita menangani penanggulangan untuk bahan kebakar, objek yang terbakar, bangunan biasa atau misalnya lahan, itu pakaiannya berbeda. Kemudian kalau kimia, dia punya pakaiannya berbeda, yang khusus. Alat-alat yang pakai pasti berbeda. Alat khusus. Nah, dan orang-orang yang masuk menangani bahan berbahaya kimia itu orang-orang juga harus terlatih secara khusus untuk bisa. Oh, itu ada pendidikan khusus ya? Ada pendidikan khusus, ada latihannya. Yang sayangnya memang di negara kita ini tidak ada, misalnya ada institusi yang khusus untuk pemadam kebakaran. Tetapi dari kondisi saat sekarang memang orang masuk dalam damkar itu harus dia menempuh jenjang diklat. Ya, latihan diklat, ada diklatnya? Ada diklatnya, harus diklat pemadam 1, pemadam 2, pemadam 3 sampai inspektur, kemudian spesialis kebakaran dan sebagainya untuk bisa mendapatkan semua ilmu informasi itu untuk cara menentukan klasifikasi bahwa dia ahli kebakaran biasa, ini ahli kebakaran kimia itu dihitung dari jangka waktu, jam terbang atau dari pendidikan? Ya, dari pendidikan yang keahlian dia ikuti, yang dari diklat yang harus mungkin kita harus kirim, kita butuh kota industri, kita harus butuh kirim ini dan perlu ini melalui proses pendidikan diklatnya seperti itu. Kita ketahuinya dari situ. Berapa lama sih pendidikannya berapa lama Pak? Itu kan diklatnya itu? Ada kalau misalnya mungkin pengenalan misalnya ada 3 hari, kalau yang dulu ya versi Kemenaker kan bisa 3 hari. Mungkin 4 hari, 5 hari. Tapi kalau levelnya naik, kalau misalnya kayak Kementerian Dalam Negeri itu bisa berminggu-minggu. Jadi anggota kita ini semua kita kirim ke Ciracas untuk melakukan untuk mengikuti latihan jenjang diklat ini harus wajib diikutkan untuk bisa ini. Jadi itu berminggu-minggu. Jadi terus ada upgrading itu ya? Ya, betul. Nah, ini kan juga kalau aparatur sipil negara ini kan juga harus memenuhi tingkat atau level kemampuan sertifikasi itu menjadi satu kewajiban yang harus dipenuhi secara administrasi sebagai orang-orang ini harus jadi profesional kerja di Dinas Pemadam Kebakaran. Seperti itu. Pak Pedro, kenapa sih mengatasi kebakaran di Indonesia itu banyak keluhan terlambat? Ya. Itu kenapa ya? Nah, banyak keluhan terlambat ini sebetulnya ada 2 pengertian, Pak. Kalau kebakaran, biasanya ada kebakaran
terjadi dulu baru laporan. Oh gitu. Nah, berarti secara logikanya sudah pasti terlambat. Jadi Terjadi dulu baru laporan? Ya, terjadi dulu baru laporan. Berarti apa? Sudah ada kejadian laporan, berarti ada di sini ada waktu, pasti terlambat. Secara Tapi kan logika begini. kalau nggak ada kejadian, orang juga nggak tahu ini kebakaran. Nah, gitu. dia akan kebakaran. Tetapi kalau misalnya supaya kita tidak terlambat, berarti harus kita tahu bahwa hari ini ada kebakaran. Waktu sekian kita ada kebakaran, maka kita harus standby di situ. Berarti itu saya kira mustahil. Nah, itulah uniknya di Dinas Pemadam Kebakaran. Ya juga, jadi kalau ada kebakaran dulu baru laporan, pasti sudah terlambat. Nah, yang menjadi persoalannya, apakah ketika ada kebakaran kemudian kita dikontak, kemudian kita tidak respon atau sengaja terlambat? Nah, ini masalah. Nah, di sini adalah peran manajemen pengendalian, pengawasan, dan SOP yang ada. Ketika ada kebakaran laporan, maka pasukan atau personil yang siaga itu sudah dalam hitungan detik siap, 1 menit pertama sudah ada di atas kendaraan. 1 itu menit SOP. ya? 1 menit pertama sudah ada di atas kendaraan. kendaraan. Telepon. Kebakaran di Krakatau gitu. Ya, di Krakatau. Ya kan? 1 menit udah harus naik. 1 menit ketika ada informasi ada kebakaran dipastikan, sambil operator dia menerima telepon untuk mengkonfirmasi kembali. Lokasi, yang lain ya? sudah harus styling siap, 1 menit sudah ada di atas kendaraan. Ketika mereka sudah di atas kendaraan, dipastikan mereka melaju ke TKP. Itu sampai di tempat TKP itu waktu yang diplotkan ke kita untuk mencapai target layanan minimal itu 15 menit sudah gelar selang tempur. 15 menit. 15 menit. Kenyataannya banyak yang terlambat, Pak. Nah, banyak yang terlambat Karena itu macet ada di jalan dan bisa segala macam. macet di jalan, belum lagi mungkin kadang karena memang rute yang ada polisi tidur ya, polisinya tidur, gendut-gendut lagi tidur 24 jam tidak Itu bangun-bangun. dia, Pak. Nah, ini juga Namanya- menjadi hambatan. Namanya poltit. Iya, Namanya poltit, iya. polisi tidur, Iya. Pak. Tidak pernah bangun-bangun 24 jam lagi. Nah, Iya. ini kadang-kadang ini. Nah, ini juga menjadi menghambat. Belum lagi kadang-kadang ketika ada kejadian kita rute ini ada kejadian sana. Tapi juga mungkin ini juga menjadi PR buat kami yang nanti akan kami evaluasi ke depan. Kadang-kadang masyarakat kita ini kalau buat hajatan pernikahan ada jalan yang memang harus menjadi jalan umum yang dilalui ketika buat hajatan pernikahan. Ditutup. Karena rumahnya ada di situ, tendanya pasang di Iya tengah benar jalan. tuh, itu aduh. Itu sering pernah kejadian ketika kita mau ke titik kebakaran, pas saat kita datang, jalannya yang kita harus lewat situ. Ada Karena pesta. memang ada pesta, otomatis kita harus mutar dari jauh. Nah, Itu namanya silako gitu. ini terjadi. Di Cilegon pernah gitu ya. Itu pernah terjadi. Beberapa kali terjadi ketika saya menangani. Jadi handicapnya banyak banget ya. Ya, seperti itu. Handicapnya banyak banget tuh. Sama satu lagi Pak, ini sering timbul pertanyaan dari masyarakat juga. Kalau mobil damkar lewat dengan suara sirenenya yang khas itu, terus kepada kita lihat tuh petugas-petugasnya udah berdiri di pinggir kiri kanan tuh, kasih pinggir jalan. Katanya siapapun yang jalan begitu mobil damkar lewat, mereka harus minggir, harus katanya. Kalau nggak ketabrak bukan salah mereka katanya. Ya sebetulnya itu menjadi satu standar operasi yang memang secara legal formal itu memang diharuskan seperti itu, karena memang kita harus diberikan jalan untuk berleluasa menuju ke TKP untuk memberikan pertolongan. Tapi itu lantas karena dengan diberikan semacam satu dispensasi atau toleransi, lalu dalam hal ini kita ugal-ugalan atau sengaja tidak boleh juga. Jadi tetap punya standar. Siapapun memang dia harus berhenti untuk memberikan akses. Tapi fakta di lapangan kadang-kadang yang kita sudah sosialisasi masyarakat kita itu kadang-kadang juga masih aja, jangankan kita, termasuk polisian, sirine datang itu kan tanda bahaya. Tapi kadang-kadang masih aja untuk nggak mau kasih jalan. Iya, karena saya ingat beberapa tahun yang lalu di Tanah Abang gitu, Iya, Pak. betul. Habis tuh mobil Corolla tuh. Iya. Ya, ketika disenggol ya udah. Bang! Ya, betul. Iya kan? Orang-orang bilang, Pak, nggak bisa komplain, nggak bisa marah. Ya. Itu damkar katanya. betul. Lagi ada kebakaran, Bapak nggak minggir sih katanya. Betul, Pak. Waduh, oh gini aturan mainnya. Gitu Pak ya? Tapi ya itu kalau dari itu kenapa memang harus asal tidak sengaja Pak. Jadi ketika ada kejadian kita datang, mobil datang, ya sebaiknya minggir.
Untuk apa? Untuk memberikan juga memberikan kemudahan kita akses segera menolong orang. Karena yang kita tuju itu kita tidak tahu kebakaran itu apakah di situ hanya kebakaran biasa, apalagi industri atau ada orang terjebak. Kita harus segera ke sana untuk memastikan memberikan pertolongan. Sementara kita yang sirine bunyi, tanda sirine bunyi, tapi di jalanan kadang-kadang orang masih ini sengaja. Kalau udah seperti itu kemudian manuvernya ini kemudian tidak bisa dikendalikan, tabrak, ya sudah. Jadi pengertiannya adalah damkar ini tidak hanya memadamkan api, tapi juga hal-hal lain Penyelamatan. yang terkait dengan dengan musibah itu. Iya, betul. Itu juga menjadi bagian daripada tugas-tugas damkar ya. Damkar. Misalnya menyelamatkan korban. Iya. Termasuk korban, termasuk harta kekayaan, termasuk penyelamatan mungkin binatang, ya, binatang liar masuk ke dalam rumah, itu juga urusannya damkar. Ketika ada malam jam 12 malam, misalnya katakanlah mungkin pekarangannya kurang bersih, ada binatang liar, ular, kobra misalnya, masuk ke dalam rumah. Itu damkar juga? Damkar yang ditelepon. Ketika orang pakai cincingnya jarinya terjebak kemudian tidak bisa buka, damkar yang ditelepon. Ya? Jadi damkar itu udah gergaji Mas ya? Ya, kita udah punya peralatan. Oh, ada peralatan. Jadi penyelamatan itu khusus. Oh, jadi kalau gitu ini ya pelayanan masyarakat ya? Pelayanan masyarakat. Jadi damkar ini sebetulnya menariknya di situ, Pak. Banyak masyarakat mungkin tidak tahu bahwa damkar ini bukan hanya sekedar nunggu datang atau katakan orang nunggu ketika ada kebakaran datang melakukan penanggulangan. Tapi damkar ini juga sudah dilatih, disiapkan untuk merespon setiap persoalan yang berhubungan keselamatan. Jadi masuk dalam penyelamatan. Saya sering lihat tuh beritanya di Ya. layar kaca tuh. Ya. Damkar dengan segala macam kegiatannya tuh. Termasuk ada anak kecil kepalanya masuk di Damkar. rongga-rongga besi itu nggak bisa keluar. Damkar. Damkar. Orang gila manjat mungkin pohon, damkar yang dipanggil. Untuk penyelamatan damkar yang dipanggil. Nah, Pak Pedro, ya. Siap. Kalau kayak teman saya itu gimana nih? Dia kan tiap hari main gitar tuh. Ya. Dia sering kayak kesakitan gitu tuh. Kesakitannya. Nggak tahu kenapa tuh. Kurang suplemen kali, Bang? Bukan. Saya dengar begini saya takut nanti dia panggil damkar aja gitu. Tukang urut itu, Bapak. Iya. Ya elah. Iya. Gue ngebayangin lu lecet-lecet lu panggil damkar lagi, aduh. Iya. Jangan begitu lah. Suka ada-ada aja deh. Ya, menarik itu damkarnya seperti itu. Jadi memang damkar tugasnya bukan hanya untuk memadamkan api, tapi juga penyelamatan. Mbak, Makanya. tadi Bapak singgung ada ular, nanti ada biawak, itu kan berarti petugas-petugas Bapak juga harus hafal mengatasi berbagai macam binatang dong. Mereka sudah dilatih. Cara bagaimana? Ada sarang tawon ya, segala. sarang tawon itu. Kapan baru harus bisa menaklukkan sarang tawon? Itu sudah mereka udah dilatih semua. Gitu ya? Ya. Ada ilmunya jadi? Ada ilmunya seperti itu. Itu kalau gitu persyaratan menjadi anggota damkar ada klasifikasinya dong? Iya. Nggak bisa sembarang orang juga loh. Ya. Kalau ketika orang formasinya buka, orang ngelamar damkar, katakanlah persyaratan administrasi dia penuhi, dia harus menempuh satu jenjang pendidikan diklat itu tadi untuk siap memberikan pelayanan. Itu pasti latihan fisik juga ya? Ya, latihan fisik, ya harus semaptanya harus bagus. Latihan fisik, kemudian bagaimana strategi untuk bisa melakukan memadamkan api, ada teori, ada prakteknya. Bagaimana caranya bisa menangkap ular, bagaimana caranya bisa mengatasi bisa melakukan pelayanan untuk bisa mengambil sarang tawon dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini kenapa kok tawon ini kan sebetulnya atau ular binatang ini kan sebetulnya habitatnya kan di hutan. Iya. Tapi kenapa sekarang itu lebih mudah dia masuk ke pekarangan? Karena memang hutan kita udah tipis. Oh itu. Nah, ini juga menjadi persoalan. Sehingga binatang liar tadi itu mereka sudah nggak punya tempat. Jadi mereka akan masuk ke dalam ya mau tidak mau sudah kayak seolah-olah sudah menjadi hidup berdampingan. Tapi ini bahaya. Nah, damkar harus disiapkan untuk bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan seperti ini.
Beda kalau mungkin binatang peliharaan kan binatang peliharaan. Kalau misalnya ini liar, ular kobra misalnya, atau misalnya kayak tawon tadi, itu bersarangnya di rumah. Iya. Kalau tahun itu pernah ada korban nggak, Pak? Ya jelas Tugas. kadang-kadang kalau misalnya mereka ada masyarakat yang lewat di situ atau orang yang punya rumah digigit bengkak-bengkak. Jangankan kalau misalnya ini, kalau anggota anak buah saya pernah misalnya mereka mau ini, ternyata mereka waktu itu belum punya pakaian yang safety yang khusus, kemudian ngambil, tiba-tiba masuk gigit, ya waduh bengkak. Tawonnya itu kan tawon kuda yang merah tuh. Waduh. Luar biasa. Dan itu waduh sakitnya luar biasa itu. Meriang harus, juga tuh. Meriang. Itu kalau daya tahannya kurang harus ke dokter itu, Pak. Nah, apalagi kalau masyarakat yang dalam hal ini tidak memahami, tidak mengerti, nah, maka damkar memang harus Kayak menjinakkan ular tuh gimana caranya, Pak? ya ada alatnya juga. Iya, saya lihat kayak jago-jago tuh, Pak. Jago-jago kadang-kadang ada yang tidak pakai alat langsung dia tangkap. Iya. Seperti itu. Karena memang harus terbiasa. Yang Sesuatu di yang- Cipete itu saya lihat beritanya di Fatmawati. Ya. Pakai tongkat begini, Ya. tek 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 cek, begitu aja. Saya bilang, wah, ini damkar gila juga nih. Ya, mereka harus latih. Kalau sesuatu yang sudah dibiasakan, itulah yang menjadi ini harus dilatih, Pak. Itu nggak ada rasa was-was bisanya atau apa gitu. Ya, itu tadi Pasti ada juga ya. Ada manusia biasa ada, tapi kalau sudah terbiasa latih, itu pasti ya, mereka udah punya skill lah, udah punya keberanian. Oke, Pak Pedro, pengalaman Pak Pedro mengabdi sebagai damkar ya, Ya. khususnya di Cilegon, ada nggak suka duka, Pak? Saya pengen tahu suka dukanya jadi anggota damkar. Suka dukanya pasti ada. Banyak Dalam dukanya pelayanan. apa sukanya? Kalau sukanya, yang pertama, waktu saya dipercaya menangani damkar, saya mendapat satu tantangan baru yang tadinya saya tidak tahu, mau tidak mau saya harus menyesuaikan. Ada rasa Oke. suka, ada rasa duka. Nah, duka yang selanjutnya ketika sebagai abdi negara, sebagai ASN yang dalam hal ini diberi tugas tanggung jawab untuk mengelola damkar, aparatur sipil negara yang normal kerja itu kan jam 8 sampai dengan jam 4. Katakanlah ada kerjaan tugas yang belum selesai, lembur itu selesai paling juga jam 7, jam 8 pulang. Tapi kalau orang di damkar ketika jam normalnya orang pulang, ketika saya masih sampai besok malam atau mau pulang, kemudian masih berpikir bagaimana ada kejadian apa tidak. Jadi kita selalu mengantisipasi dalam situasi dan kondisi apapun, jam 12 malam, jam subuh, jam 2, ketika ada kejadian sampai ketemu pagi, mutar seperti itu. Suatu waktu saya begini dulu, tahun 2007, itu pas saat lebaran. Setelah lebaran kita kan ada sedikit, Cilegon ini kan pintu gerbang Pulau Jawa dengan Sumatera. Jadi pas saat lebaran itu kan puasa kemudian lebaran ada mudik. Iya. Nah itu kita siaga di titik-titik tertentu untuk bisa membantu ketika ada kejadian di seberang jalan sana, kita tangani masyarakat sana, ke seberang sini kita. Jadi kita siaga, PAM namanya. Ketika pasar selesai biasanya H-7 dan H+7. Nah, karena ini H+7 udah selesai, kemudian H+3 udah selesai lebaran, kemudian jalan kan udah sepi itu. Arus balik belum datang. Waktu itu saya izin sama pimpinan, waktu itu 2007, saya memanfaatkan itu dengan teman-teman pasukan sudah, anggota kita sudah, SOP-nya sudah kita tentukan, mereka sudah siaga. Saya memanfaatkan itu untuk nengok ke keluarga, ke Bandung. Saya dari sini naik mobil, kemudian naik bus sampai di Padalarang. Padalarang sebelum sampai ke Bandung, ada telepon bahwa terjadi kebakaran dan menelan korban Di Cilegon. di Cilegon. Pasar terbakar. Saya di situ langsung hentikan mobil. Padahal Bapak bus, udah di Padalarang tuh ya? Udah di Padalarang, belum sampai ke rumah nih, ke rumah istri, ke rumah mertua lah. Waktu istri saya di sana. Jadi ketika sudah sampai di Padalarang, saya langsung telepon, saya harus balik kanan ke Cilegon karena ada kejadian yang harus saya turun tangan. Jadi saya langsung itu hentikan bis, waktu itu kan bis biasa sampai batas jam 12. Bis terakhir itu kebetulan. Saya hentikan itu, kemudian saya stop. Ini darurat aparat ya. Kita aparat sipil memang harus melayani, harus cepat. Bagaimana caranya supaya kita dikasih tumpangan. Balik kanan ke Cilegon, malam-malam itu konfirmasi
pagi ya udah kita evakuasi, anak buah kita udah evakuasi, ada yang korban, kemudian sudah di ini saya bikin laporan, kemudian laporan ke pimpinan Pak Sekda waktu itu. Setelah selesai besoknya terjadi kebakaran berikutnya kebakaran lagi di pasar Kapling. Jadi peristiwa itulah dukanya. Jadi kita tidak pernah tenang untuk menikmati libur. Jadi orang damkar itu memang harus siap setiap saat, setiap waktu. Sama kayak militer, kalau tiba-tiba ada perang ya siap standby untuk menyesuaikan. Itulah dukanya seperti itu. Jadi pegawai negeri sipil pada umumnya ketika dia kalau udah ini ya mungkin ya istirahat, mungkin sama keluarganya dengan. Tapi Wah, kalau orang ini juga damkar ya. dia harus siaga. Apa namanya? Itu dukanya seperti itu. Harus siap mental juga ya. Siap mental dan memang harus memang benar-benar. Iya, karena kerjanya nggak pakai aturan jam. Ya, 24 jam gitu. 24 jam, satu dua standby-nya 24 jam. Ya. Kedua, kalau ada hal-hal yang harus segera ditangani ini nih yang Ya. Nah, di sini peran manajemen penting sekali, Pak. Bagaimana caranya supaya anggota kita, tim kita itu bisa kita kondisikan sedemikian rupa dan tetap semangat ya. Ya, tetap semangat, mereka kemudian kita kendalikan, mereka kita fasilitasi, kita ini semua mereka harus jalankan standar SOP. Nah, baru kita memanfaatkan. Jadi sekarang kan memang sudah canggih, Pak. Kalau dulu kan ya telepon masih terbatas misalnya kan. Sekarang kan bisa aja ketika ada kejadian bisa coba video call, bisa kita lihat kendalikan situ. Nah, kita tinggal sekarang mau bagaimana memanfaatkan ini supaya bisa tertangani semua dengan baik, cepat dan tepat. Jadi peran manajemen itu sangat penting sekali. Dan kemajuan teknologi menentukan juga Kemajuan ya, kecepatan teknologi ini menjadi bekerja, ya. salah satu sarana yang sangat menunjang untuk bisa mengoptimalkan pelayanan kita. Pak Pedro, ya. Kalau menurut Pak Pedro nih, peralatan mengatasi kebakaran di Indonesia itu udah modern belum sih? Saya pikir kita masih banyak kekurangan sebetulnya. Kita masih banyak kekurangan. Memang modern ya iya, tapi yang kita miliki itu belum sama seperti mungkin orang-orang luar. Kalau orang-orang luar punya standarnya itu tadi salah satunya Bapak sebutkan, Pak Ari sebutkan. Ini kan kalau damkar ini kan urusan nyawa, menangani keselamatan. Harta benda, lingkungan, termasuk nyawa manusia. Jadi sekarang sebetulnya damkar ini kan urusan tertib umum. Ketika di mana ada kebakaran pasti ketertiban umum terganggu. Salah satunya tadi, ketika ada kejadian di satu titik kemudian dari sini start ke sana, pasti di jalan ini orang udah pada banyak nonton di jalan. Iya benar, benar. Ini kan ketertiban umum terganggu, lalu lintas pasti terganggu. Nah, ini artinya apa? Ini adalah sesuatu hal yang juga penting bahwa pelayanan dasar itu harus terpenuhi. Bagaimana caranya untuk memenuhi? Itu tadi, harus kita punya komitmen, punya skill, manajemennya harus bagus, sarana dan prasarana, fasilitas harus dipenuhi untuk Tapi memenuhi susah standar. juga Pak ya, karena kalau ada kebakaran tuh nggak usah kebakaran Pak, Ya, ya kan? Adu ayamnya orang pada ngumpul ya nggak? iya betul sekali Pak. Apalagi kebakaran lu, rumah siapa tuh? Aduh, ada yang dalam tuh korban, ada korban. Wah, itu pada nonton semuanya. Nah, sementara pemadam kebakaran mobilnya mau lewat, bingung kan? Ya. Karena memang kadang-kadang menjadi tontonan yang menarik. Kadang-kadang menjadi tontonan. Wah ini dia nih. Belum lagi yang gini Gue lihat Pak. film gratis nih katanya. Menjadi tontonan yang menarik. Belum lagi kadang-kadang masyarakat misalnya. Damkar ini bekerja kan ada objek yang terbakar itu kan tidak sembarang harus disemprot dengan alat apa dengan ini. Misalnya air lah, yang paling umum yang kita pakai air. Air. Ketika ada salah satu rumah terbakar, kita ke sana. Kan kita harus pastikan bahwa rumah ini listriknya sama PLN sudah diputuskan apa tidak. Pemilik rumah ini kan pasti nggak tahu. Ketika kendaraan kita unit tiba di situ harus pastikan bahwa pengendali operasi lapangan itu harus memastikan PLN sudah memutuskan jaringan. Jadi nggak ada aliran listrik. Aliran listrik. Ternyata itu belum, misalnya. Air, Pak. Belum. Yang menjadi persoalan bagi kita, kadang-kadang masyarakat yang korban ini, dia pikir kenapa kok damkar sudah ada sini belum semprot. Kan gitu, dilema kan. Gitu ya? Nah, kadang-kadang dengan orang panik begini, mereka kadang cari golok, pisau, lari ke ini untuk gelar yang selang tinggal ditembakin ini, dipotong. Oleh masyarakat. Ya, itu seperti itu.
Dipotong dengan tujuan untuk supaya cepat nanti air itu taruh di ember supaya disiram. Karena apa, dalam kondisi kepanikan orang bisa melakukan apa dengan ya katakan kayak orang nggak normal. Karena Loh, dalam kondisi seperti itu. Selangnya gede loh Pak. Ya gede. Dan Tapi agak berat loh itu. itu berat. Memang Dipotong. berat. Ya kalau misalnya itu dengan maksudnya kalau dipotong untuk supaya apa? Udah ambil ember untuk bisa, kenapa bukan nggak siram? Nah, ini makanya tugas damkar itu ketika sosialisasi, memberikan edukasi ke masyarakat, jelaskan kenapa itu harus tidak boleh disiram karena listriknya masih nyambung. Ketika kalau siram bisa petugasnya yang bisa kena, bisa celaka atau juga orang-orang yang sekeliling bisa celaka. Nah, celaka. Dan ini kita sosialisasi yang masyarakat harus memahami itu. Nah, syukur sampai sekarang masyarakat udah tahu bahwa oh iya, ternyata bukan sengaja. Jadi kalau ada kebakaran listrik mesti matiin dulu. Ya, harus mesti matiin. Kalaupun dia masih ada, mungkin alat proteksi yang ada yang apa yang kira-kira kita misal apar yang mungkin kita gunakan untuk melakukan pemadaman, yang itu pun api yang masih dalam kondisi yang masih kecil. Kalau api udah besar itu ya? udah nggak berguna itu, Pak. Apar itu nggak berguna ya? Apar itu pas api mula-mula, Pak. Dan darurat sekali ya? Darurat sekali api mula-mula. Oh, jadi itu preventif aja ya? Preventif. Kalau rumah udah terbakar, bagaimana kita bisa menggunakan apar itu, jangkau bunga apinya sudah kemana-mana. Itu harus ditangani dengan. Dan banyak apar yang kadaluarsa loh Pak. Ya, apar yang kadaluarsa itu harus kita awasi, mereka harus tetap terus. Iya, di toko-toko onderdil tuh. Iya. Banyak amat tuh botol-botol pemadam kebakaran. Iya. Tapi isinya, wah ini mesti diisi baru lagi nih katanya, nggak kepake katanya. Ada pernah pengalaman kita pernah memeriksa salah satu bangunan toko yang lumayan besar. Ketika kita periksa pengawasan pengendalian, kita mengatakan ini apar ini tidak jangankan kadaluarsa, udah korosif, udah nggak bisa apa-apa, udah pokoknya karatan. Ketika konfirmasi yang bersangkutan dengan santainya, Pak, itu apar masih berfungsi, padahal kita yang tahu. Hanya kenapa Bapak nggak ini harus diturunkan kemudian diganti? Oh, rumah saya nggak akan mungkin terbakar. Kalau ada kebakaran ada asuransi, Pak. Nah, ini menarik, Pak. Itu tantangan buat kita kok. Wah, berarti kan ini belum memahami. Saya bilang, ini standar, ini untuk menyelamatkan jiwa Bapak dan juga harta benda Bapak. Katakanlah Bapak bilang ini ada asuransi, kalaupun ada kebakaran ada asuransi, Pak. Saya tanya, kalau Bapak mengasuransikan rumah Bapak, Bapak juga pasti mengasuransikan karyawan Bapak kan? Meskipun Bapak proteksi asuransi, tidak mungkin Bapak menginginkan karyawan atau Bapak harus mati karena kelalaian Bapak. Dia nggak bisa jawab. Nah ini menarik nih Pak. Seperti itu. Saya cukup lama tinggal di luar, tapi saya nggak enak sebut negara yang nggak enak, ntar marah lagi. Ya. Di sana tuh kalau nggak punya uang, dia bakar rumahnya Pak. Karena asuransi gitu. Karena asuransi, jadi di sana tuh insurance minded dan cara cari uang begitu. Saya bilang gila. Tapi di luar ya, bukan kita ya. Bukan di kita. Bukan di kita. Mall tuh baru seminggu, mau 2 minggu lah. Iya. Bisnisnya bangkrut lah. Iya. Di negara itu ya. Iya. Dia bakar tuh mallnya. Rumahnya. Saya bilang gila nih orang nih. Ya dia dengan bakar gitu kan dia dapat asuransi. Mudah-mudahan di Indonesia tidak seperti itu, Pak. Dia bisa bayar utang bank. Dia bisa, saya bilang aduh gampang banget dia cari duitnya nih. Iya. Ya kan? Untung teman saya dia pernah nggak punya duit dia mau bakar gitarnya. Lu bagaimana mau bakar gitar? Nggak bisa cari duit lagi. Pak minum dulu Pak. Iya. Minum dulu Pak kita. Ini semangat banget kita ngobrol nih, asik nih. Diminum Pak ya? Iya. Pak Pedro. Siap. Kalau dapat telepon, Ya. ada kejadian. Tadi anggotanya 1 menit harus sudah standby di mobil. Iya. 1 menit. Terus dalam sekian detik harus bergerak. Iya. Pertanyaan saya adalah, itu mobil tuh udah siap buat tugas ya? Maksudnya udah ada airnya, udah Ya, mobil itu sudah siap. bensinnya apa? Udah siap di 24 jam. Udah siap. Jadi bahan Peralatan bakar semua nggak ada masalah. Bahan bakar sudah ada. Air Siap. juga nggak ada Air masalah. sudah siap. Itu dicek setiap hari Pak? Cek setiap hari, dipanasin setiap hari, harus dikontrol. Itu sudah punya SOP. Jadi siap tempur. Jadi starter nggak boleh mogok ya? Ya, nggak boleh mogok. Kalau mogok ya harus masuk ke bengkel. Ya, kadang-kadang itu bisa terjadi kan. Tapi ya kalau udah terjadi ya harus segera bagaimana menangani. Seperti itu. Udah siap. Jadi
Kalau Waduh, ini perlu damkar kan jangan-jangan nih. iya, Aduh. gini Pak Ari. Kalau tadi kita setelin 1 menit sudah di mobil. Saya buat kalau 1 menit mereka belum ada di atas mobil, saya suruh dia kejar mobil. Dia harus kejar unit yang udah berangkat. Dengan cara apa dia sampai di titik lokasi? Itu adalah cara kita mendisiplinkan orang untuk Jadi siap-siap. ada kompensasinya ya. Ada kompensasinya. Mobil mogok, Ada. cari mobil yang lain gitu. Ya, Kejar, kita gitu. ya harus ya ini ada mungkin di pos ini backup dan sebagainya. Termasuk manusia tadi, termasuk SDM tadi. Ketika kalau 1 menit sudah ada di mobil itu kita latih terus Pak. Jadi kalau 1 menit dia masih terlambat, kemudian udah di mobil mau meluncur dia belum siap, karena mungkin pakaiannya belum ini bisa terlambat kita setelin, tapi dia terlambat, dia harus kejar mobil. Dia harus kejar mobil, kalau mobil masih berhenti dia naik, kalau enggak ya alternatif yang penting dia sampai di lokasi dengan Oh cara iya Pak, apapun. Bapak singgung soal pakaian. Ya. Saya tertarik tuh sama helmnya damkar loh. Ya, Helmnya tuh unik bentuknya. ya, Itu emang sengaja dibentuk dengan karakteristik bahwa ini untuk kegiatan penanganan kebakaran gitu. Iya. Helmnya memang begitu. itu memang helm desain khusus untuk safety kebakaran untuk anggota Iya. pemadam kebakaran. Saya nyari-nyari Pak, pengen punya tuh. Saya kan koleksi topi tuh. Banyak Pak, itu banyak gitu, lumayan itu Pak, banyak di Jakarta banyak. Di Cilegon nggak ada Pak ya? Cilegon kita semua pasti carinya di Jakarta Pak. Nggak, saya pengen tuh punya gituan Pak. Gak apa-apa nanti kalau misalnya ke kantor nggak apa-apa, sekedar pakai untuk difoto nanti dikembaliin Pak. Ya, kita mau pajang di rumah. Iya, Pajang di rumah dari Pak Pedro nih. Iya. Ya kan? Ya kan? Laporan itu semua direspon nggak Pak? Semua laporan itu harus di cross check, harus dipastikan. Kalau tidak pasti, ya harus bagaimana caranya memastikan bahwa itu laporan palsu. Kadang-kadang juga kalau telepon direspon karena khawatir belum bisa memastikan ke TKP. Nah, TKP pastikan bahwa tidak ada kejadian, berarti ini palsu. Kadang-kadang juga pas saat telepon ada kebakaran ini, setelah beberapa menit kemudian diisengin itu ada jenggotmu yang terbakar. Kadang seperti itu. Ya, Wah, itu rese tuh. Nah itu rese tuh. ya termasuk anak-anak TK dulu kan, kalau anak-anak TK sering main. Ada orang dewasa. Kalau anak-anak TK kan kita bisa ini kan biasanya mereka nomor darurat itu kan dulu telepon biasa itu 113 itu masuk tuh, semua orang akses. Tapi kalau sekarang kan pakai HP. Nah orang-orang dewasa orang-orang dewasa ketika ada kebakaran di sini Pak, oh ya kebakaran tadi ada kebakaran tapi sekarang kebakaran jenggotmu yang terbakar gitu. Ya kadang-kadang gitu. Itu bercandanya goblok kalau kayak Ya. gitu. Bercanda Jadi- sama damkar ya, Ya. bener aja, kasihan damkar dong. Ya, jadi kadang-kadang gini ya kita berharap masyarakat luas, semua anak-anak, semua Kita siapapun. begitu kebakaran bener, damkarnya nggak percaya lagi. Ya. Iya. Nah itu kadang-kadang yang jadi kita punya standarnya untuk menghindari itu apa harus pastikan. Tapi kalau dia udah iseng begitu udah pasti bahwa ini orang iseng. Ya mudah-mudahan dia bertobat gitu aja. Kan gitu. Ya. Nah itulah uniknya di damkar. Oke Pak, ini ya dengan berat hati saya bertanya soal ini. Bapak sih terserah Bapak mau jawab, oke, nggak Ya. dijawab juga nggak apa-apa. Ya. Kesejahteraannya gimana Pak damkar nih? Dengan tugasnya kan apa namanya nyawa semua itu. Ya. Berat. Kalau berbicara kesejahteraan untuk di kota Cilegon, saya bersyukur termasuk anggota damkar, anak-anak damkar sudah ya lumayan. Kalau berbicara kesejahteraan itu tidak ada puasnya kalau berbicara uang, tapi untuk kota Cilegon sudah lumayan. Sudah cukup lah. Tidak cukup harus dicukupkan. Kalau Nah, uang banyak juga kan gitu Pak ya. Iya. Uang banyak kebakaran iya, lagi ntar. itu Pak. Kalau orang perlimpah tapi tidak bisa mensyukuri kemudian juga bohong. Nah, kalau berbicara uang pasti banyak pun kurang, kalau kurang ya Iya, memang benar karena juga kurang sih ya. kan gitu. Nah, Ya namanya manusia Pak ya. ya. Nah, jadi sebetulnya kalau di kota Cilegon kita ini cukuplah dengan tunjangan daerah, kebijakan wali kota saat ini mengakomodir semua. Ada daerah-daerah lain yang memang justru jauh dari Cilegon Pak terkait yang masalah untuk kesejahteraan. Jadi ini juga menjadi satu. Oh ini beda-beda ya? Beda-beda Pak. Kalau gaji itu Pak, ASN itu gajinya itu kan sebetulnya sudah diatur sesuai dengan golongan itu sama Pak. Pusat yang Iya, atur. iya. Kalau kaitan misalnya honorer, TKK, THR, itu mutlak ditentukan oleh kebijakan wali kota, dalam hal ini Cilegon sudah cukup diakomodir
sudah bagus. Beda-beda ya. Nah, lain halnya dengan di daerah-daerah lain yang memang tidak seperti beda, Pak. Jadi kalau berbicara masalah kesejahteraan, saya mensyukuri yang ada. Dan Cilegon termasuk kesejahteraan untuk semua pegawai itu kebijakan wali kota dalam hal ini. Ini sayang sekali Pak Pedro nih. Ya. Padahal saya belum puas nih. Banyak yang saya mau tanya. Ya, Tapi sebagai penutup sedikit aja Pak. siap. Negara lain tuh pemadam kebakaran pakai helikopter loh. Ya. Kita udah punya belum Pak? Nah, untuk Cilegon sebetulnya impian kalau punya helikopter kayaknya boleh juga sebetulnya. Tapi boleh Tapi juga. belum ada ya? Belum ada. Ya kalau kayak saya gini, kalau saya harus bermimpi punya helikopter boleh-boleh saja. Tapi kendaraan unit saya tadi yang 10, kemudian efektif jalan yang masih bisa beroperasi tinggal 5. Berarti bagaimana caranya supaya ke depan harus saya memenuhi standar minimal itu dengan kendaraan unit, kemudian yang rusak saya perbaiki dengan maksimal untuk layanan ini. Tapi kalau helikopter itu ada kasih, ya wah, luar biasa itu Pak. Mantap Itu lah ya. luar biasa Itu Pak. banyak pembantu ya. Ya, nah dengan kota Cilegon yang kota industri seperti ini, ketika kalau misalnya ada gempa, ada segala macam, itu kan sebetulnya bisa digunakan untuk penyelamatan yang lebih cepat. Ya. Nah, tapi nasional kayaknya juga Saya mungkin. doakan Pak. Ya. Nanti Bapak akan punya helikopter karena gini. Amin, kan Pak. wali kota kan sekarang sedang mempersiapkan Cilegon Iya. untuk menjadi smart city itu. Iya, betul. Bapak pernah dengar tuh? Iya. Ya seyogianya sih damkar di Cilegon juga harus ada modernisasi dong. Yap. Ya Tepat kan, sekali. antara lain ya ada helikopter Iya. gitu kan, Iya. smart city kan. Ya. Ya, kota smart city ini kan sebetulnya dia harus punya kriteria. Salah satu di dalamnya masyarakat memang harus mendapatkan satu layanan, terutama juga di damkar itu Iya. bagaimana caranya. Jadi kita sekarang kan layanan kita emergency response itu kita udah memenuhi sebetulnya. Tapi kalau misalnya untuk memenuhi itu memang infrastruktur jalan-jalan yang sekarang sudah di ini itu harus memang benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kedaruratan itu pertimbangkan. Yang salah satu yang mungkin ke depan ini menjadi bahan evaluasi kami yang terkait dengan polisi tidur 24 jam tidak bangun-bangun. Ini menghambat. Yang saya pernah menyarankan sebelumnya itu Atau diganti aja Pak roda mobil roda besi. ya itu berarti harus butuh mungkin ada kekhususan, harus ada kajian khusus Pak. Iya kan supaya begitu lewat Iya. langsung gepeng. Iya. Atau tadi enggak helikopter tadi itu Pak. Jadi tidak perlu harus ini tapi helikopter langsung dia turunkan Iya, gitu. iya, Jadi tidak harus melalui ini gitu. Nah, ini cukup tantangan luar biasa sebetulnya. Pak Pedro, Ya. sekali lagi mohon maaf Pak waktunya. Oh, Saya penasaran padahal sebanyak ini menarik di pembicaraan nih. Dan pasti yang nonton nanti juga banyak yang baru tahu, oh damkar tuh, ya kan? Jadi sebelum kita berpisah Pak, saya ada kenang-kenangan nih. Saya tahu kalau Pak Pedro mau kasih saya helm kan. waduh. Siap, Ya kan? siap. Cuma saya ke bawah ini nanti ini ya, oke ya. Gampang Pak. Oke. Iya kan? Saya tinggal kirim orang ambil tuh di Pak Pedro helm buat Siap, saya, ya kan siap, supaya siap, saya aman dari kebakaran. Siap. Ini Siap. souvenir dari kita, kenang-kenang dari Siap. kita Pak. Silakan Terima aja, kasih. Pak. Ya Pak. Mungkin bisa Saya dibuka terima, begini Pak. Pak. Soal panas Oke, tuh Pak. Waduh. Luar biasa. Sofa panas. Iya. Ini terima kasih banyak Pak. Sama-sama Luar Pak. biasa. Sama-sama Pak. Sofa panas memang kalau damkar ini kan urusannya dengan panas. Betul. Jadi tepat sekali sebetulnya. Ini pas benar, Cuman Pak. tadi sofanya memang kenyataannya nggak panas, tapi memang pekerjaan damkar ini memang panas. Iya. Gitu. Dan buat damkar yang panas-panas soal biasa Pak. Asik. Luar Ya biasa. kan? Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak ya. Saya tadi soal helm bercanda aja loh Pak. Tapi beneran juga nggak apa-apa sih. Iya. Terima kasih banyak Pak. Oke, demikianlah jumpa kita dengan Pak Pedro Show dari Pemadam Kebakaran Kota Kota Cilegon. Kota Cilegon itu di Provinsi Banten ya. Ya. Kalau kita dengar tadi, kita simak apa yang beliau ceritakan, memang damkar ini perlu banyak dukungan dari pemerintah. Ya, tepat. Peralatan, pelatihan SDM, dan juga memberikan sosialisasi kepada kaum muda untuk mau menjadi anggota damkar. Ya. Itu wah, pahlawan masyarakat bos. Gua kalau masih muda gua ngelamar.
Minimal tidaknya sekarang jadi red car, relawan kebakaran, Pak. Minimal Ya, itu ya, iya, minimal. lawan kebakaran. Relawan kebakaran. Jadi kalau ketemu dengan uniform atau seragam ini seperti begini yang digunakan oleh Pak Pedro Show ini, inilah pahlawan-pahlawan masyarakat nih, ya kan? Damkar. Terakhir sebelum pisah, jangan lupa kalau ada mobil damkar lewat, minggir dong pada, ya kan? Jangan lu, ya gimana sih, susah gue ngomongnya nih. Ya kan udah sirine udah bunyi kenceng-kenceng, tenang aja. Di mana nih kebakaran? Di mana? Nanya dulu di mana kebakaran, minggir dulu gitu kan. Kira-kira gitu Pak ya? Iya. Pak Pedro, terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah bisa hadir sama Panas, kita ngobrol-ngobrol lagi untuk kawan-kawan. Siap. Ini jangan Sehat lupa selalu. nanti kaosnya dipakai. Siap, akan saya pakai. Nanti kalau sudah ini saya pajang, Pak, untuk menempa Ari. Hah? Ini pembinaan Pak Ari. Terima kasih banyak ini, Pak. Iya Pak, iya Pak. Oke, saya kembali kepada bukan damkar nih. Ya, ini penghibur Joffrey. Yo!